Setelah berpikir sejenak, Ardika menghubungi Draco. Bagaimana keadaan 7 bilah dan serigala ganas? Draco berkata, berbagai pemeriksaan tubuh telah selesai. Saat ini, semuanya normal. Staf laboratorium akan memantau kondisi mereka setiap saat. Oke, beberapa hari ini suruh mereka kembali untuk melindungi Luna, keluarkan izin membunuh orang untuk mereka. Beritahu mereka, siapapun yang ingin mencelakai Luna, bunuh saja. Ardika melontarkan kata-kata itu dengan dingin. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi dia takut ada orang yang menargetkan Luna lagi. Terlebih lagi menghadapi organisasi pemerintahan seperti organisasi Snakey, orang-orang yang dikirim oleh Levin sudah tidak cukup untuk menghadapi mereka. Keesokan harinya, Ardika keluar, hendak menuju kediaman wali kota. Levin sudah menunggunya di depan pintu kompleks Villa Bumantara. Di sampingnya, ada Huris yang wajahnya memar-memar dan keningnya dibalut dengan kain kasa. Dari waktu ke waktu, Levin melirik Huris dengan sorot mata jijik. "Kenapa kamu datang kemari?" Ardika berjalan ke arah mereka, pandangannya tertuju pada Huris. Huris sedikit membungkukkan badannya dan berkata, "Aku dengar Hanko sudah terbang ke kota Banyuli. Aku khawatir dia akan melakukan sesuatu terhadap Kak Ardika, jadi aku datang untuk melihat-lihat. Bagaimanapun juga, aku adalah kepala keluarga Sudipya kelak. Terlepas dari seberapa dalam kebenciannya terhadapku, seharusnya dia juga akan mendengar ucapanku. Oke, kalau begitu kamu ikut saja." Ardika tersenyum, tidak menanggapi ucapan Huris secara langsung. Baik Yudin maupun Huris, tidak ada aura kepala keluarga sebuah keluarga terkemuka. Kalau Huris dipilih menjadi calon kepala keluarga Sudipya berikutnya, itu artinya generasi tua keluarga Sudipya sudah buta, atau memang ingin menghancurkan keluarga Sudipya. Namun, dia tidak berkomentar apapun. Bagaimanapun juga, Huris datang dengan niat hati untuk membantunya. Kediaman wali kota. Ardika baru saja masuk belum lama dan sedang bekerja, tiba-tiba Hamdi masuk dengan tergesa-gesa. "Tuan Ardika, orang-orang organisasi Snakey datang lagi." Ekspresi Hamdi jauh lebih serius dibandingkan 2 kali sebelumnya, bahkan tampak sedikit terkejut sekaligus ketakutan. Ardika mengerutkan keningnya, lalu mengambil pedang ular gelap dan mengikuti Hamdi keluar. Begitu keluar dari kediaman wali kota, Ardika baru mendapati kediaman wali kota telah dikepung. Sekitar 50 orang pria dan wanita yang mengenakan bros organisasi Snakey mengelilingi kediaman wali kota. Ekspresi mereka tampak dingin, aura yang terpancar di dalam tubuh mereka juga sedikit es. Semua staf kediaman wali kota merasa sangat gelisah. Ekspresi Hamdi dan para petinggi lainnya juga sangat muram. Bisa-bisanya instansi pemerintahan yang berkuasa di kota Banyuli dikepung seperti ini, bukankah sama saja dengan menjatuhkan martabat kediaman wali kota? Kak Ardika. Begitu melihat Ardika keluar, Levin dan Huris yang berjaga di luar segera menyambutnya. Ardika mengangguk. Kemudian, dia menatap anggota organisasi Snakey dengan sorot mata tajam dan serius, lalu berkata, "Kalian semua datang untuk mencariku, kan? Aku adalah Ardika. Siapa ketua kalian?" Bam! Begitu Ardika selesai berbicara, pintu sebuah mobil berwarna hitam yang berdiri di arah depan terbuka. Kemudian, seorang pemuda yang mengenakan setelan pakaian tradisional keluar dari mobil. Pemuda itu memiliki postur tubuh tinggi, berparas tampan. Dalam balutan pakaian tradisional berwarna hitam itu, dia terlihat tegap dan keren. Wajahnya sedikit mirip dengan Huris, tetapi lebih lancip. Selain itu, seulas senyum hangat menghiasi wajahnya. Kalau dibandingkan dengan Huris yang memiliki aura menakutkan, generasi muda keluarga Sudipya yang berasal dari organisasi Snakey ini, memberi kesan lebih mudah didekati. "Hanko, ternyata memang benar kamu." Huris menyipitkan matanya. Hanko hanya melirik kakak sepupunya itu sekilas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu dia melangkah maju, beberapa orang pria dan wanita dengan ekspresi dingin lainnya juga mengikutinya dari belakang. Sekelompok orang itu menghampiri Ardika. Ardika menatap Hanko dan berkata dengan datar, "Camir yang mengirim kalian kemari." "Hormat kepada Tuan Ardika." Dengan seulas senyum menghiasi wajahnya, Hanko berkata dengan sikap sangat merendah. "Perkenalkan, namaku Hanko, anak haram keluarga Sudipya,
Ketua Departemen Investigasi Cabang Organisasi Snakei Gotawa. Oh, Ketua Departemen Investigasi Organisasi Snakei, ya. Ardika mengangkat alisnya dan berkata, kalau aku nggak salah ingat, Vita adalah Ketua Departemen Investigasi, kan? Hanko tersenyum dan berkata, berkat Tuan Ardika, Pak Camir telah mencopot Bu Vita dari jabatannya dan mempromosikanku untuk menggantikan posisinya. Dengan kata lain, kalau nggak ada Tuan Ardika, aku harus tetap berada di bawah orang lain dalam jangka waktu yang sangat lama. Nada bicara Hanko sangat serius, dia juga menatap Ardika dengan sorot mata sedikit berterima kasih. Ardika hanya tersenyum, tidak menanggapinya, melainkan melirik anggota organisasi Snakei lainnya. Jadi, seperti ini cara Pak Hanko memperlakukan orang yang pernah membantumu, kata Ardika dengan nada bicara mengejek. Nggak bisa berbicara seperti itu. Urusan pekerjaan adalah urusan pekerjaan, urusan pribadi adalah urusan pribadi. Hanko tersenyum dan berkata, berbicara. Secara pribadi, aku sangat berterima kasih pada Tuan Ardika. Tapi berbicara secara pekerjaan, kamu terlibat dalam kasus pembunuhan Haron, serta 20-an muridnya. Selain itu, kamu juga sudah membuat anggota kami terluka parah. Ini adalah kasus yang besar. Sebagai Ketua Departemen Investigasi, menangkap pelaku terduga adalah tugas dan tanggung jawabku. Karena kasus ini cukup berat, sekarang aku tengah menjalankan instruksi dari Pak Camir untuk membawa Tuan Ardika kembali ke kota Sewo untuk menerima hukuman. Tapi, dengan mempertimbangkan kebaikan Tuan Ardika terhadapku, Tuan Ardika boleh nggak diborgol, juga boleh memakai penutup kepala. Boleh dibilang, hanya ini yang bisa kulakukan untuk membalas kebaikan Tuan Ardika sesuai dengan wewenang yang kumiliki. Nada bicara Hanko terdengar sangat tulus, seakan-akan dia benar-benar mempertimbangkan Ardika. Namun, Ardika tahu bocah di hadapannya ini adalah seekor ular berbisa yang munafik. Dibandingkan dengan Yudin dan Huris yang arogan, orang seperti Hanko lebih menjijikkan. Ardika berkata dengan tidak sungkan, jangan beromong kosong denganku di sini. Ketua Departemen Investigasi Organisasi Snakei, memangnya sudah sangat hebat. Kamu membawa begitu banyak orang mengepung kediaman wali kota untuk ditunjukkan pada siapa? Bagi yang nggak tahu, pasti akan mengira kalian akan menyerang sini. Hanko tersenyum dan berkata, Tuan Ardika jangan marah. Bagaimanapun juga, ini adalah kasus besar. Sudah ada 2 kelompok organisasi Snakei yang terluka parah oleh Tuan Ardika. Aku mengambil tindakan ini juga karena nggak berdaya. Karena Tuan Ardika nggak bersedia beromong kosong, maka kita langsung bicarakan intinya saja. Tuan Ardika ikut denganku kembali ke kota Sewo, atau kami akan menyerang. Dia melangkah ke samping, membuat gerakan mempersilakan Ardika masuk ke dalam mobil. Ardika berkata dengan dingin, ingin menangkap pelaku terduga, ya. Sepertinya kalian sudah selesai melakukan investigasi dan sudah punya bukti konkret menunjukkan aku yang melakukan pembunuhan. Kalau begitu, apa ada perintah penangkapan? Tuan Ardika mungkin nggak tahu, saat organisasi Snakei bekerja, kami nggak perlu bukti-bukti apapun. Kami punya hak istimewa untuk bertindak terlebih dahulu sebelum melaporkannya. Hanko menggelengkan kepalanya, lalu mengeluarkan sebuah dokumen berwarna hijau. Inilah yang kumaksud, izin membunuh orang. Dengar-dengar Tuan Ardika sama sekali nggak menganggap serius izin membunuh orang, bahkan merobek dokumen milik Bu Vita. Tapi, aku bisa mengambil keputusan atas hal ini. Dengan mempertimbangkan kebaikan Tuan Ardika terhadapku, anggap saja sebelumnya kamu nggak tahu tentang izin membunuh orang, aku nggak akan mempermasalahkan tindakanmu yang meremehkan hukum. Tapi, kali ini Tuan Ardika jangan berpura-pura bodoh dan merobek izin membunuh orang di hadapan banyak orang lagi. Hanko melirik semua orang sambil tersenyum tipis. Pada akhirnya, pandangannya kembali pada Ardika. Dia menatap Ardika dengan sorot mata sedikit mempermainkan. Mendengar ucapannya, beberapa orang pria dan wanita yang ikut di belakang Hanko juga menatap Ardika sambil tersenyum dingin. Merobek izin membunuh orang, memprovokasi organisasi Snakei.
Mereka punya 100 macam alasan untuk mencari masalah dengan Ardika. Sungguh konyol, berani-beraninya menantu benalu sebuah tempat kecil seperti ini berlagak hebat di saat ajal sudah hampir menjemputnya. Memangnya dia pikir dia bisa melawan Hanko? Semua orang yang menyinggung organisasi Snakey pasti akan berakhir mengenaskan. Ardika, tahu diri sedikit, ikut dengan kami. Pak Hanko adalah orang yang baik hati. Sebelum kamu mati, dia pasti membiarkanmu untuk melihat-lihat keramaian kota Sewo. Ya, benar, ini juga bisa menjadi sebuah pengingat untukmu. Di kehidupan yang akan datang, kalau kamu masih terlahir di kota kecil seperti ini, ingat jangan berlagak hebat. Kenapa kamu masih saja berdiri sana? Cepat masuk ke dalam mobil. Pak Hanko memang orang yang sabar, tapi kami nggak sabar. Beberapa orang anggota organisasi Snakey mulai menegur Ardika, mereka sama sekali tidak menganggap serius Ardika. Mereka hanya ingin segera menyelesaikan tugas mereka, lalu menerima hadiah bersama Hanko, ketua mereka. Vita tidak berdaya menghadapi Ardika, bahkan menyebabkan pedang ular gelap direbut orang. Ceko tidak berdaya menghadapi Ardika, meninggalkan rekan-rekannya begitu saja dan melarikan diri kembali ke kota Sewo. Sedangkan mereka, begitu mereka datang bersama Hanko, mereka berhasil menundukkan Ardika dan mengambil kembali pedang ular gelap. Saat itu tiba, kedudukan kelompok mereka di cabang organisasi Snakey Gotawa akan naik secara signifikan. Kelak, kalau ada kasus besar, pasti akan terlebih dahulu diserahkan pada mereka. Dengan begitu, kesempatan mereka untuk memperoleh hadiah akan makin banyak. Karena itulah, Ardika bagaikan sebuah penghargaan yang hidup bagi mereka. Melihat Ardika tetap berdiri di sana tanpa bergerak, kesabaran Hanko sudah terkuras habis. Terlepas dari Tuan Ardika bersedia atau enggak, kali ini aku tetap akan meminjam kepala Tuan Ardika untuk digunakan. Selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Beberapa orang pria dan wanita di belakangnya langsung melangkah maju sambil tertawa dingin. Mereka hendak memborgol Ardika. Menyaksikan pemandangan itu, Levin langsung berteriak dengan marah, "Dasar lancang, kalian pikir kalian siapa? Berani-beraninya kalian menyentuh kak Ardika." Hanko mengerutkan keningnya. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung mengeluarkan senjata apinya. Dor, Hanko mulai menembak. Dalam sekejap, peluru langsung menembus lengan Levin. Saking kesakitannya, dia langsung terjatuh ke tanah. Menyaksikan pemandangan menakutkan dadakan itu, semua orang termasuk Hamdi langsung tersentak. Secara naluriah, mereka melangkah mundur 2 langkah, menatap Hanko dengan sorot mata gelisah. Siapa sangka Hanko yang sebelumnya masih terlihat hangat itu tiba-tiba mulai menembak. Terlebih lagi, Levin adalah tuan muda kedua keluarga Septio Provinsi Aztec. Namun, Hanko langsung menembak begitu saja tanpa ragu. Sepanjang proses itu berlangsung, ekspresinya tidak berubah. Dia benar-benar orang yang kejam. Hanko menarik kembali senjatanya, meniup moncong hitam pistolnya itu dengan santai, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Levin, tuan muda kedua keluarga Septio Provinsi Aztec, kan? Siapa yang memberimu nyali kamu bisa menghentikanku? Aku sedang bertugas mewakili organisasi Snakey, siapa yang berani menghalangiku, sama saja dengan melawan organisasi Snakey. Percaya atau enggak, biarpun aku langsung menembak mati kamu di sini, juga enggak akan ada masalah. Hanko berbicara dengan nada santai, dia bahkan tidak melirik Levin sama sekali. Di keluarga Sudipya, dia hanyalah anak haram yang dipandang rendah. Status dan kedudukannya tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Levin, yang merupakan keturunan langsung keluarga Septio. Namun, seperti yang dikatakannya, sekarang dia mewakili organisasi Snakey. Biarpun dia benar-benar menembak mati Levin, selain bisa diam-diam membalas dendam padanya, keluarga Septio Provinsi Aztec juga tidak mungkin mencari perhitungan dengannya secara terang-terangan. Kecuali, keluarga Septio mampu membayar harga melawan seluruh organisasi Snakey. Saat ini, ekspresi Huris berubah menjadi dingin. Dia berkata, Hanko, biarpun kamu mewakili organisasi Snakey, kamu juga nggak bisa bertindak sembarangan. Jangan lupa, kamu adalah anggota keluarga Sudipya, apa kamu ingin membuat keluarga Sudipya bermusuhan dengan keluarga Septio? Memangnya kamu mampu membayar harga seperti itu? Huris melontarkan kata-kata itu dengan tegas.
Dulu, dia juga sering memerintah Hanko dan tidak mempertimbangkan adik sepupunya itu. Karena dia adalah tuan muda pertama keluarga Sudipya, pewaris tahta kepala keluarga di masa mendatang. Sedangkan Hanko hanyalah seorang anak haram. Namun, detik berikutnya, pemandangan yang membuat orang gugup muncul kembali. Hanko tiba-tiba mengangkat pistolnya tanpa ekspresi, lalu kembali menembak. Dor, kali ini, peluru langsung menembus lutut Huris. Huris mengeluarkan teriakan kesakitan, lalu langsung terjatuh ke tanah. Sambil memeluk lututnya, dia tampak sangat kesakitan. Semua orang kembali tersentak. Tidak hanya menembak Levin, sekarang Hanko malah menembak Huris. Huris adalah kakak sepupunya sekaligus calon kepala keluarga Sudipya. Namun, Hanko malah memperlakukannya lebih kejam daripada memperlakukan Levin. Dia langsung menembak lutut Huris. Dengan jarak sedekat ini dan kekuatan senjata api, peluru langsung menembus lutut Huris hingga membuat tulangnya hancur. Biarpun berhasil diselamatkan, Huris hanya bisa menjalani sisa hidupnya di kursi roda. Apa dia ingin bermusuhan dengan keluarga Sudipya secara terang-terangan? Sorot mata semua orang terhadap Hanko berubah menjadi sorot mata ketakutan dari sorot mata terkejut. Hanya ada dua kemungkinan, orang ini idiot. Atau berhati sangat dingin. Hanko kembali meniup moncong pistolnya. Kemudian, dia melirik Huris yang masih berteriak kesakitan di tanah, lalu berkata dengan acuh tak acuh, sebagai pewaris keluarga Sudipya, kamu malah tunduk dengan seorang menantu benalu. Apa kamu tahu kamu sedang mempermalukan seluruh keluarga Sudipya? Mungkin pamanku akan memujiku karena telah melumpuhkanmu. Paman yang disebutkan olehnya, tentu saja adalah Siro, kepala keluarga Sudipya. Siro juga merupakan ayah kandung Huris. Saat ini, orang-orang yang otaknya encer sudah bisa menebak, Hanko langsung menembak Huris untuk melumpuhkannya, bukan untuk melampiaskan amarah. Sebaliknya, mungkin dia sudah menyusun perencanaan sejak lama dan menunggu Huris masuk dalam jebakannya. Hanko adalah orang yang ambisius. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melumpuhkan Huris. Pada saat bersamaan, dia juga menunjukkan kemampuannya, agar dia bisa menjadi pewaris keluarga Sudipya. Orang yang cerdas bisa melihat dengan jelas, kalau dibandingkan dengan Huris, Hanko yang kejam sekaligus menjabat di organisasi Snakey, jauh lebih cocok untuk menjadi kepala keluarga Sudipya. Kepala keluarga seperti ini baru bisa membawa keluarga Sudipya melangkah lebih jauh. Setelah berpikir demikian, orang-orang mulai merasa sedikit simpati pada Huris. Bertemu dengan adik seperti Hanko, mungkin adalah hal yang baik bagi keluarga Sudipya, tetapi bagi dia sendiri adalah sebuah mimpi buruk. Nginggege, ngung. Tepat pada saat ini, terdengar sirene mobil polisi yang memekakkan telinga. Satu persatu mobil polisi melaju ke sini, Sigit telah membawa anggota kantor polisi pusat ke sini. Hamdi dan yang lainnya baru saja tampak senang. Detik berikutnya mereka melihat anggota organisasi Snakey sudah mengeluarkan senjata api dan membidik ke arah mereka. Hanko sama sekali tidak melirik mobil-mobil polisi itu, dia tersenyum dan berkata, Tuan Ardika, sebaiknya kamu meminta mereka untuk nggak bergerak sembarangan. Kalau mereka melakukan gerakan yang membuat orang salah paham, begitu rekan-rekanku ini panik, kemungkinan besar mereka akan menembak. Mendengar ucapannya, Ardika melambaikan tangannya tanpa ekspresi, meminta Hamdi menghubungi Sigit untuk tidak mengambil tindakan apapun. Beberapa orang pria dan wanita yang berada di belakang Hanko tersenyum. Memangnya kenapa kalau Ardika adalah petarung yang hebat? Saat berhadapan dengan pistol, terlepas dari sekuat apapun seseorang, juga akan seperti domba yang tak berdaya. Bagi mereka, pertandingan ini akan berakhir sampai di sini. Hanko bertanya lagi, Tuan Ardika, aku bertanya sekali lagi, kamu berinisiatif ikut denganku ke kota Sewo, atau perlu ku bantu? Selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Beberapa orang pria dan wanita di belakangnya langsung maju dan membidik kepala Ardika. Di tengah situasi tegang seperti ini pun, Hanko tetap tersenyum. Hanya saja, saat ini senyumannya menggambarkan kepercayaan diri, seolah-olah dia telah mengendalikan segalanya.